Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, berjumpa lagi dalam video pembelajaran. Selamat mengikuti. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3, menyayangi tumbuhan, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Pembelajaran 1. Siti sangat senang dengan bunga melati. Siti membeli bibit bunga melati. Dia ingin menanamnya di dalam pot. Siti belum tahu cara menanam bunga melati. Siti pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana dia menemukan buku yang dibutuhkan, buku tentang cara menanam melati di dalam pot. Berikut petunjuk perawatan melati yang Siti baca. 1. Siapkan pecahan batu bata merah atau pecahan genting, susun di dasar pot. 2. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang, masing-masing dengan bagian-bagian yang sama. Isi pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. 3. Masukkan bibit melati. Sisakan media lama yang masih menempel. Tujuannya agar tanaman dapat beradaptasi dengan media baru. 4. Tambahkan campuran pasir, tanah, dan pupuk kandang. Jangan isi pot sampai penuh. Sisakan 2 cm dari bibir pot untuk memudahkan penyiraman. 5. Pastikan tanaman dapat berdiri kokoh. 6. Siram tanaman dengan air secukupnya. 7. Bersihkan bagian luar pot dari kotoran. Letakkan pot di tempat yang diinginkan. Buatlah tanda centang di dalam kotak bila kalimat-kalimat di bawah ini sesuai dengan petunjuk perawatan tanaman melati. Nah, nomor 1, batu bata merah dan pecahan genting diletakkan di dasar pot. 2. Pasir tanah yang pupuk kandang digunakan sebagai media tanam. Nah, di sini setelah dibaca dari di atas, nomor 1 dan nomor 2 ternyata sesuai. Kita kasih tanda centang. 3. Pupuk kandang harus dicampur lebih banyak daripada tanah dan pasir. Nah, kita cocokkan sesuai atau tidak. Campurkan pasir, tanah, dan pupuk kandang masing-masing dengan bagian-bagian yang sama. Isikan pada sepertiga bagian pot. Letakkan di atas lapisan pecahan batu bata merah atau genting. Nah, ternyata tidak sesuai anak-anak ya. Kita kasih tanda garis di dalam kotak yang tersedia. Nah, anak-anak, sekarang kalian kerjakan nomor berikutnya. Selamat mengerjakan. Siti ingin mengetahui cara merawat bunga mawar. Ia mendatangi penjual bunga untuk bertanya tentang cara perawatan bunga mawar. Jika kita ingin mengetahui perawatan suatu tanaman, kita harus bertanya kepada orang yang memahaminya. Tanaman apa yang ingin kamu ketahui perawatannya? Lakukan wawancara dengan orang yang memahami cara perawatannya. Tulislah hasil wawancara yang telah kamu lakukan. Di sini ada percakapan wawancara antara Pak Surya dan Andre. Permisi Pak, Bapak sedang apa? Saya sedang merawat tanaman. Kalau boleh saya tahu, tanaman apa itu Pak? Ini tanaman pohon belimbing Nak.
Oh, bagaimana cara merawat tanaman itu, Pak? Caranya cukup mudah, dengan menyirami tanaman itu dengan air, memberi pupuk secukupnya, dan menaruhnya di tempat yang terkena sinar matahari agar tanaman tersebut dapat berfotosintesis dan menghasilkan buah belimbing. Di sekolah Siti ditanam pohon sirih. Sirih adalah tanaman yang tumbuh merambat. Daunnya berbentuk jantung dengan ujung daun runcing. Panjang daun sirih sekitar 5 sampai dengan 8 cm dan lebar 2 cm sampai dengan 5 cm. Jika daunnya diremas akan mengeluarkan bau khas. Siti dan teman-temannya akan mengukur panjang pohon sirih. Sebelum mengukur pohon sirih, Siti dan teman-teman belajar tentang garis bilangan. Yuk kita amati bersama garis bilangan di bawah ini. Garis bilangan dimulai dari angka 0. Setelah angka 0 secara berurutan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini kita coba tulislah angka yang seharusnya menempati huruf pada garis bilangan di bawah ini. Nah, di situ ada huruf S, L, R, I, dan H. Nah, kita kasih angka berapa di situ? Coba kita yang S. Ternyata di situ setelah angka 0 yaitu 1. Kemudian L. Di situ angka 3. Setelah huruf R ternyata di situ angka 5. Huruf I ternyata di situ angka 8. Huruf H di situ urutannya adalah angka 10. Pohon sirih yang baru ditanam berada di posisi A pada angka 0. Setelah beberapa waktu, panjang pohon sirih ada di posisi B pada angka 2. Dari posisi A menjadi posisi B berpindah 2 satuan, kita dapat menuliskan bentuk penjumlahannya 0 ditambah 2 sama dengan 2. Selesaikanlah penjumlahan di bawah ini menggunakan garis bilangan. Di sini Ibu jawab atau kasih contoh. Nomor 1, 2 ditambah 5. Nah, di situ kita hitung dari angka 0, 5, kemudian ditambah 2, berarti pada di posisi 7. Jadi hasilnya adalah gambarnya seperti itu ya anak-anak. 5 ditambah 2 yaitu menempati posisi angka 7. Kemudian nomor 2, 3 ditambah 8. Kita hitung mulai dari angka 0 sampai 3, kemudian ditambah 8 angka berikutnya menempati posisi angka 11. Jadi 3 ditambah 8 sama dengan 11. Nah, di situ ada gambarnya atau contoh garis bilangannya. Nah, kemudian nomor 3, 4 dan 5 kalian jawab menggunakan garis bilangan seperti contoh di atas. Siti sedang membantu ibu merapikan lemari baju. Di lemari ada beberapa kain batik milik ibu. Siti memperhatikan motif yang ada pada kain batik. Ada bermacam-macam motif daun dan bunga. Siti sangat tertarik dengan motif daun dan bunga. Setelah membantu ibu, Siti menggambar hiasan dengan motif tumbuhan. Nah, anak-anak, di sini ada gambar motif hias tumbuhan.
Nah, dari keempat gambar tersebut, motif mana yang paling kamu sukai? Apa yang menarik dari motif yang kamu sukai? Warna apa yang akan kamu gunakan untuk membuat gambar motif hias tumbuhan? Siti membuat motif hias tumbuhan. Motif hias akan lebih indah bila diberi warna. Nah, di sini contoh motif hias yang digambar Siti kemudian diberi warna. Kesimpulan pembelajaran 1, muatan bahasa Indonesia mengidentifikasi isi teks, petunjuk perawatan tumbuhan, muatan matematika, penjumlahan garis bilangan, muatan SBDP mengidentifikasi motif hias tumbuhan. Pembelajaran 2, keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya, kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Nah, di sini ada percakapan yaitu tentang membuat dan merawat tanaman gantung. Nah, anak-anak, kalian baca percakapan berikut ini. Nah, caranya seperti ini ya anak-anak. Itu nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3, nomor 4, 5, dan seterusnya ya. Nah, di situ bisa dilihat cara membuatnya. Setelah membaca percakapan tadi, marilah anak-anak kita jawab pertanyaan berikut ini. Pertanyaannya, 1. Di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Nah, di sini akan Ibu bantu menjawab, yaitu Lani dan Siti bercakap-cakap di halaman rumah. Kemudian nomor 2, mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Nah, jawabannya, Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung karena tanaman-tanaman itu butuh tempat baru. Nah, anak-anak, kalian jawab pertanyaan nomor 3, 4, dan 5. Selamat mengerjakan. Jika kamu berperan sebagai Siti yang mewawancarai Lani, tulislah hasil wawancara Siti tentang perawatan tanaman gantung. Nah, di sini buat laporan hasil wawancara. Tanaman membutuhkan tempat baru agar pertumbuhannya tidak terganggu. Untuk itulah kita perlu membuat pot gantung, antara lain sebagai berikut: botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Sedangkan langkah-langkah membuat pot gantung antara lain sebagai berikut. Pertama, kita potong bagian bawah botol, kemudian rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Buatlah 4 lubang di bagian perekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan, rapikan dan sebarkan akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Ketiga, masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Kesimpulan pembelajaran 2.
Muatan bahasa Indonesia menulis hasil wawancara tentang perawatan tanaman. Muatan PKN menceritakan pengalaman perbedaan peran anggota keluarga. Nah, anak-anak, cukup sekian dulu video pembelajaran dari Ibu. Kita sambung lagi di video pembelajaran berikutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.